DPRD mendorong pemerintah daerah melakukan refocusing anggaran yang digunakan untuk 3 hal, untuk bidang kesehatan, pemulihan ekonomi, dan untuk JPS bagi seluruh masyarakat yang tidak mampu. Segala upaya dukungan pemerintah daerah sudah maksimal di Nusa Tenggara Barat, karena itu sekarang tergantung kita sebagai masyarakat, bagaimana kita selalu menjaga keluarga, menjaga diri, dan menjaga lingkungan dengan baik. Terkait dengan refocusing anggaran dan lain sebagainya, guidance-nya dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Dalam Negeri sudah jelas, dan tentu itu kami patuhi utuh sehingga tidak ada bermasalah di dalam pengalokasian anggaran yang difokuskan untuk penanganan COVID. Penanganan COVID-19, kemudian pemberian jaring pengaman sosial serta stimulus ekonomi kita lakukan dengan memperdomani ketentuan-ketentuan yang telah digariskan dari pemerintah, dan dalam prosesnya itu kita berkoordinasi, difasilitasi dalam pengawasan inspektorat dan aparat keamanan, sehingga penanganan suasana kedaruratan ini benar-benar bisa dimanage dengan baik dan di kemudian hari tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan. Dalam rangka membangkitkan aktivitas ekonomi serta bersamaan dengan penanganan COVID, kita bertekad untuk mari ber-NTB, yaitu akronim dari Bangkitkan Ekonomi Rakyat Tetap Nurut Tatanan Baru. Untuk meminimalisir penyebaran COVID-19, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyiapkan asrama haji sebagai rumah sakit darurat untuk mempercepat penanganan pasien swab positif dengan gejala ringan seperti ODP, PDP, dan OTG. Selamat sekali lagi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya buka mulainya, ya, digunakannya rumah sakit darurat COVID-19 ini. Semoga Allah SWT. Rumah sakit darurat COVID-19 ini mulai beroperasi pada Jumat 8 Mei 2020 dan terdiri dari 2 bangunan. Gedung sebelah timur digunakan sebagai ruang perawatan pasien yang terdiri dari 82 kamar dengan kapasitas masing-masing 2 orang. Sedangkan gedung sebelah barat difungsikan bagi petugas kesehatan gabungan dari Dinas Kesehatan Provinsi, Rumah Sakit Umum Provinsi, Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, Rumah Sakit Mata, dan Rumah Sakit Universitas Mataram. Tenaga medis tersebut terdiri dari 8 orang dokter spesialis, 4 orang reka medis, 3 orang ahli gizi, 21 orang perawat, 10 orang manajemen dan administrasi, 3 orang tenaga laundry, 3 orang sekretariat, 17 orang cleaning service, dan 10 orang security yang masing-masing bekerja bergiliran 3 kali dalam sehari. Sebagai salah satu instrumen hukum dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka Gubernur dan Wakil Gubernur bersama pimpinan DPRD serta Kapolda dan Danrem 162 Birabakti pada tanggal 3 Agustus 2020 menerbitkan Perda nomor 7 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit menular untuk mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan protokol COVID-19. Kita semua tahu bahwa
Bentar Kak, bentar Kak. Bentar Kak, bentar. Ngatur ininya biar tidak mati. Ke kiri. Belum Kak, belum. Satu, dua, tiga. Tunggu ya. Duh. Buka aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kurang semangat ya Kak Alfian ya, walaupun hujan gini, mendung gini, kita tetap harus semangat dong ya, karena kita lihat nih para pemuda pelaku UMKM itu masih muda tapi semangatnya membara ya, jadi kita nggak boleh kalah gitu ya. Sekali lagi mungkin ya kita coba Kak Alfian. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu dong ya, sampai bergetar nih, kalau bisa sampai runtuh gitu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salah satunya nikmat iman, kesehatan dan kesempatan, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini ya. Walaupun dalam keadaan hujan dong ya tentunya. Tak lupa salawat serta salam juga diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya di sini perkenalkan kami dari PR NTB Gemilang Ambassador akan memandu acara Bincang Gemilang dengan tema industrialisasi. Alhamdulillah di sini kalian kita telah kedatangan ya para narasumber kita seperti yang Bapak Ibu hadirin sekalian bisa lihat. Di sini ada Ibu ayahanda dan ibunda. Iya, betul. 2 orang ayahanda dan 2 orang Ibunda. Kayaknya nggak cocok deh kalau Mbak Iwi dipanggil Ibunda Kalpian nih ya. Kalau gitu mungkin kita kenalin satu-satu dulu ya Kalpian ya. Iya. Oke, mungkin dari yang terganteng kali ya. Oke. Mungkin dari yang sebelah sini nih yang menggunakan paling ganteng lah pastinya ya pokoknya ya. Ini adalah ayahanda kami, Bapak Dr. Najmuddin Ami SOS MM selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya yang ibunda kita semua adalah Ibunda Nuryanti SME selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya di sini juga ada Mbak ya, bukan Ibu nih, Mbak Iwin Insani selaku dari leader CV Karya Iwin Insani. Selamat datang Bu. Selanjutnya Kak yang paling ganteng juga nih salah satunya. Di sini ada ayahanda Roni Yuhairi API MPI selaku Kepala UPTD STIP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah, ini semua pemateri kita udah kita sapa. Kayaknya yang di bawah ini para hadirin tuh kayak kok saya nggak disapa gitu ya. Kalau gitu kita sapa dulu nih ya. Halo hadirin sekalian, bagaimana nih kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah. Kami harap
kami harap semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya bahagia ya Kak Alfian ya. Gimana Pak Dokter sendiri, bahagia nggak nih hari ini? Iya, walaupun di sini kita agak mendung, ada rintik hujan juga bermanfaat kita semua sore hari ini. Alhamdulillah ya. Selanjutnya di sini kayaknya kita lihat nih ada berbagai macam kalangan nih Kak. Ada dari mahasiswa ya. Terus ada dari siswa, adik-adik sekalian, ada jurnalis ya, pelaku UMKM gitu ya, dan lain sebagainya ya. Kayaknya nggak sah kali ya kalau misalnya kita kayak terlalu banyak ngomong di sininya kayak tapi di sini kita udah kedatangan pemateri kayak udah penasaran gitu Kak. Tapi ngomongin ini nih, ngomongin tentang industrialisasi itu kalau menurut Kak Alfian apa sih industrialisasi itu? Iya, jadi pada sore hari ini kita bakal sama-sama membahas langsung dari narasumber selaku pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bertanggung jawab untuk mewujudkan industrialisasi serta pelaku industrialisasi. Dan sore hari ini kita akan langsung dengarkan ya dari narasumber yang memang setiap hari bergelut di industrialisasi. Karena industrialisasi ini merupakan salah satu dari program unggulan NTB ya. Yang ini di misi ya Kak ya. Misi keberapa Kak? Kakak masih ingat nggak nih? Misi keberapa ya? Ada yang tahu misi keberapa? Misi keberapa? Ada yang tahu? Ayo, yang keberapa? Ayo. Industrialisasi ini mewujudkan misi yang keberapa? Kalau saya sih ingat Kak. Yang kelima kayaknya. Yang kelima enggak? Iya, yang kelima yaitu adalah sejahtera dan mandiri. Betul nggak tuh? Iya, sejahtera dan mandiri ya. Buat yang belum Kak, tahu. Pas pemilihan itu kita disuruh ngafalin visi-misi iya, gitu kan. Visi NTB Gemilang. Jadi ya masa pas pemilihan aja inget Kak gitu kan. Itu ngetes aja sih sebenarnya. Oh iya. Emang sih ya, karena kita sebagai masyarakat Nusa Tenggara Barat tuh tanpa mengetahui visi misi Nusa Tenggara Barat juga nggak bisa ikut serta ya. Jadi kita juga harus kenal juga nih visi misi kita apa gitu ya. Nah makanya oleh karena itu nih tentang industrialisasi, program industrialisasi ini sekarang kita langsung bahas nih. Terus di sini kan kita sudah kedatangan tamu narasumber yang emang di bidangnya gitu Kak Alfian. Iya, yang memang sehari-hari bergelut untuk mewujudkan misi sejahtera dan mandiri dari NTB Gemilang ini, salah satunya lewat industrialisasi. Betul sekali ya. Nah, mungkin kita langsung saja kali Kak Alfian. Iya, atau ini kita duduk atau berdiri nih, gimana nih? Kita diem ya. Oke. Ya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama. Baik, ini ada pertanyaan yang akan kita tanyakan kepada narasumber. Yang pertama, mungkin apakah itu industrialisasi? Ini mungkin bisa dijawab oleh Ibunda terlebih dahulu, Ibunda Nuryanti, untuk menjelaskan apa itu industrialisasi. Karena masyarakat itu sendiri gitu ya Kak, NTB mau jadi industrialisasi Kak, kalau kita UMKM tuh kayak nggak bisa gitu ya. Nah jadi masih ada simpang siur tentang program industrialisasi ini gitu Bu. Mungkin mohon penjelasannya untuk kita semua yang hadir di sini maupun para penonton yang ada di rumah. Ya, baik, terima kasih para hadirin yang ada di ruangan ini, host yang luar biasa cerianya di tengah pelangi setelah hujan. Ada Pak Kadis Kominfo, Pak Kepala UPT, Direktur STIP, dan Iwin di sini. Jadi industrialisasi adik-adik semua menjadi program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Itu adalah sebuah proses untuk menjadikan industri ya, salah satu penggerak ekonomi, industrialisasi ya. Jadi mendorong industri itu untuk menjadi salah satu penggerak ekonomi NTB yang saat ini masih dominan kontribusinya sektor pertanian. Nah, industri sendiri adalah bagaimana proses mengolah
agar produk-produk pertanian, perikanan, kelautan itu memiliki nilai tambah. Nah, selama ini kan memang sudah ada ya. Dalam skala tradisional itu sudah ada. Kalaupun terjadi proses industri itu masih maksimalnya saat ini menggunakan industri 2.0, bahkan masih 1.0 ya. Sementara dunia sekarang sudah bergerak 4.0, malah sudah ada yang memulai dengan 5.0. Nah, NTB yang memang keseharian kita sudah biasa menikmati olahan, biasa menamati sebuah produk-produk itu yang hasil proses industri dari luar NTB. Hanya sebagian kecil yang merupakan proses industri yang ada di NTB. Sehingga ketika program industrialisasi ini dicanangkan, itu dengan semangat bahwa semua kebutuhan-kebutuhan lokal secara perlahan akan kita penuhi sendiri. Akan kita penuhi sendiri. Mulai dari dapur kita. Ada nyuci piring pakai apa? Sunlight. Udah ada loh namanya Pronas, sabun lokal. Dicatat ya berarti Bu? Dicatat. Nah, ada contoh produknya enggak ya? Adik-adik kalau mau mandi pakai sabun apa? Nah, ada produk lokal ya. Ada produk lokal, ini salah satunya di samping. Ya. Setiap hari makan saus pakai apa? Itu produk mana? Indofood. Iya. Nah, produk lokal itu sudah ada, ya. Itu yang kita namakan dengan industrialisasi, proses industri dalam sebuah daerah menjadi dominan. Kalau kemarin semua kita, enaknya ada merek baru, nyoba, ya. Sekarang mindset berpikir kita ketika ada sesuatu yang baru, enaknya, kayaknya mudah buatnya. Lihat komposisi, bahan lokal. Bisa kita buat. Itu mindset pikir yang kita bangun dengan isu industrialisasi. Jadi tidak ansi outputnya adalah produk, tetapi pola pikir kita masyarakat NTB khususnya milenial yang ini sebagai penggerak 4.0. Kita barengan sekarang semuanya. Industri permesinan kita dorong itu 4.2 ya, 2.0 ya. Tapi di sisi lain juga kita akan mendorong adanya industri 4.0. Siapa itu yang menjadi pelakunya adalah milenial yang ada. Produk sudah enggak kita ragukan lagi, produk NTB, tinggal permasalahan standarisasi dan pemasaran dengan sentuhan milenial yang ini kita harapkan. Jadi teman-teman semua NTB dengan dicanangkannya industrialisasi per 23 Desember sudah memiliki rencana pembangunan industri NTB 2020-2040. Gong industrialisasi itu mulai kita gaungkan. Dalam rencana pembangunan industri itu ada 6 sektor prioritas. Nah, saya pikir teman-teman bisa menyimak apa sih 6 sektor itu. Lalu saya akan mau terjun di sektor yang mana. Ketika sudah memilih sektor yang mana dari 6 prioritas, apakah mau bergerak di hulu, apakah mau bergerak di hilir, atau mau bergerak di pemasaran. Ya, itu semua peluang yang kita buka ke masyarakat, sehingga lahirlah kebijakan-kebijakan bottom up. Ya, ide-ide yang kita harapkan, apalagi mahasiswa kalau punya riset, penelitian, kenapa enggak? Nanti ada direktur STIP yang membantu untuk mewujudkan riset itu menjadi produk yang siap dipasarkan misalnya, atau peralatan permesinan yang bisa nanti digunakan. Jadi riset agar bisa dikomersilkan. Itu salah satu peran sinergi semua pihak. Jadi mungkin itu ya, 6 sektor prioritas itu yang pertama adalah industri sektor hulu.
industri sektor hulu ini bagaimana menjamin ketersediaan bahan baku pertanian, peternakan, nelayan, ya, tidak hanya mengandalkan musim. Ya, lahirlah mesin-mesin ya untuk atau teknologi untuk membantu nelayan, membantu petani sampai pada pasca panennya. Ya. Nah, apa saja inovasi terkait itu? Adik-adik di lapangan lebih paham, kita teman-teman lebih paham karena ilmu selalu update. Di situ pemerintah menunggu kontribusinya, pemikirannya saja. Ya. Kemudian bentuk tim datang ke Dinas Perindustrian, kita akan fasilitasi. Itu menjadi pelaku IKM baru. Yang kedua, industri. Jadi di industri hulu agro itu bisa juga bergerak di pakan ikan, pakan ternak, ya, mau skala rumah tangga, mau skala kelompok kecil itu bisa. Ya. Atau ada yang punya ide terkait hal itu, mau mesinnya, mau formulasinya. Nah, jika udah ada riset, kita nanti akan dampingi agar bisa menjadi produk-produk yang siap komersil dengan Anda sebagai pelaku industrinya. Itu gambarannya. Di situ juga ada pupuk, ada nanti di permesinan akan masuk di sektor tersendiri, tapi semua yang memudahkan pekerjaan nelayan, petani dalam proses produksinya di sektor hulu. Yang kedua, industri olahan. Industri olahan ya, olahan pertanian, olahan peternakan, olahan perikanan itu masuk semua ya. Nanti contohnya nanti ada rumput laut. Ada macam-macam hasil laut, hasil bumi kita yang diolah. Itu yang ketiga adalah industri permesinan, otomotif, dan energi terbarukan. Kata kunci dari 6 sektor itu adalah sektor yang ketiga ini, permesinan. Percuma kita bisa membuat makanan yang enak atau keripik kalau hanya diiris pisau, beda kalau menggunakan mesin. Jadi 6 kok banyak sekali. 6 itu punya keterkaitan, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak bisa kita bicara industri sudah ekspor, sudah pasarnya booming, kosmetik ini sudah bagus, ternyata bahan bakunya tidak tersedia, oh belum musim. Gak ada di kata industri kalau belum musim. Semua kita tata, sehingga NTB ini baru memulai pada pondasi industri selama 20 tahun yang memang baru bisa rasakan. Jadi negara-negara maju saat ini itu prosesnya 30 tahun membangun pondasi. NTB baru memulai di 2020 dengan Perda RPIP tadi. Secara nasional sudah berjalan 5 tahun. Wajar memang Indonesia masih sangat ketinggalan, apalagi di NTB. Tapi ini semangat kita untuk memulai membangun pondasi dengan pelaku-pelaku yang insya Allah adik-adik milenial, mahasiswa, pelajar, ini aset terbesar untuk mensukseskan program ini. Yang keempat, yang ketiga tadi permesinan, ya otomotif. Otomotif itu kita memang concern di listrik. Kenapa listrik? Jangka panjang, BBM itu nggak ada lagi. Ya. Fosil, yang dari fosil ya. Sehingga sekarang alhamdulillah bisa buat motor listrik dari tenaga surya. Coastal dari untuk nelayan itu pakai tenaga surya. Jadi nggak ada lagi kendala, oh yang nggak ada listrik, nggak muat wattnya. Itu menggunakan solar cell. Ya, jadi 6 sektor ini sekali lagi semua berkaitan. Ya, jadi permesinan, siapa yang punya riset terkait itu? Otomotif, kemarin otomotif ada mahasiswa, ada alumni Unram semua punya riset, punya gagasan mau buat bot listrik pakai energi surya. Sudah 5 kali paparan. Sekarang proposalnya saya carikan anggaran di PLN. Seperti itulah pemerintah itu memfasilitasi. Mudah-mudahan goal ya 17 Agustus kita mulai nyebrang menggunakan Gili Terawang itu pakai bot yang listrik. Insya Allah. Mudah-mudahannya kita doakan teman-teman kita ini bisa sukses. Kalaupun tidak langsung tanggal 17 Agustus, ya bukan berarti gagal. Malah harus dimulai. Menuju ke kesempurnaan itu pasti ada feedback dari semua. Jelek lah, kalau kata Pak Gubernur, mau belok kiri tapi belok kanan. Tapi kalau nggak pernah dimulai, nggak akan pernah bisa. Ya. Itu energi terbarukan. Nah itu satu kata yang tidak bisa kita pisahkan. Ya. Permesinan kita dorong, ujung-ujungnya kendala listrik.
Jadi harus mulai berpikir energi apa untuk menggantikan fosil. Dan alhamdulillah sudah mulai banyak walaupun masih terbatas. Siapa yang bisa mewujudkan 400 kW ya untuk rumah tangga ya. Nah selama ini sudah bisa di solar cell untuk motor, mobil. Nah kira-kira kalau satu rumah tangga sehingga rumah miskin itu tidak harus kerepotan. Itu pemikiran-pemikiran yang kami tunggu dari masyarakat untuk dibina sekaligus menjadi pelaku industri baru. Yang keempat, industri kosmetik, farmasi, herbal ya. Jadi ini salah satunya pelakunya ya. Pada saat pandemi kemarin baru kita sadar ternyata kita punya banyak potensi alam. Teriak-teriak tidak ada kelangkaan masker, kelangkaan gula pasir, kelangkaan sabun. Didoronglah IKM itu selama ini memang sudah mulai produksi tapi masih tidak standar ya. Baru 2020 pasca JPS Gemilang ini produk-produk IKM itu terstandar. Sekarang sudah menembus pasar ya. Dan yang kelima, industri hasil pertambangan. Yang keenam terakhir adalah industri kreatif. Nah itulah 6 sektor industri prioritas yang ada di NTB sebagai penggerak untuk 20 tahun Bapak Ibu ya, 20 tahun teman-teman. Demikian mungkin. Terima kasih Ibunda. Mungkin tadi sangat jelas sekali pemaparan dari Ibunda bahwa industrialisasi itu adalah penambahan nilai barang dari barang mentah menjadi suatu barang yang lebih bernilai. Kalau dulu kita NTB ada beras, kita jual berasnya. Nah kalau sekarang kita harus berpikir lebih ke depan lagi. Jangan kita jual berasnya, beras itu kita olah dengan menggunakan mesin, dengan menggunakan energi, kita olah menjadi nasi. Nasinya jangan kita jual langsung, nasinya kita jual jadi makanan-makanan yang mungkin bisa populer bukan hanya di NTB tapi bahkan di seluruh Indonesia. Bahkan dunia dong Kak. Iya. Dan ini kalau kita lihat Ibu Yanti ini, Bu Kadis, dari ujung kaki sampai ujung beras gitu ya. Ini kayaknya produk lokal semua ya, Masya Allah. Oke ya. Iya sampai tas juga ya. Dan di sini juga telah ada produk dari industri kita dari Nusa Tenggara Barat. Nah, tadi Bu Yanti juga telah memaparkan ya Kak bahwa di sini kita telah memiliki STIP gitu ya. Tadi setelah dijelaskan sama Bu Kadis gitu ya, mohon maaf. Nah, di sini kita juga telah kedatangan nih Kepala UPTD STIP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mungkin di sini Bapak kita pengen tahu nih, dengan dibangunnya STIP ini apa sih sebenarnya korelasinya dengan industrialisasi, dan kalau misalnya para IKM kita ini ingin dibina di STIP itu prosesnya seperti apa? Mohon dijelaskan nih Pak. Terima kasih yang kami Pak Kadis, Bu Kadis dan Bu Iwin serta teman-teman sekalian. Jadi alhamdulillah untuk STIP sendiri ya Taman Sains dan Teknologi dan Industri, ya kalau bahasa Inggrisnya Science Technology and Industrial Park gitu ya. Itu sendiri berdiri memang berdasarkan dari Perpres 106 2017. 2017 baru ada perpresnya membentukkan kawasan sains dan teknologi, Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian. Nah kalau kita membandingkan STP lainnya, kalau yang sudah berhasil, yang sudah puluhan tahun ada di luar negeri, itu ada di Stanford University, Silicon Valley, kemudian ada Ideon Science Technopark di Swedia, itu rata-rata mereka sudah berjalan sekitar di atas 30 tahun. Kemudian Hung Thi di Cina juga, dan Daedeok Nipolis di Korea, itu rata-rata mereka udah di atas 20-30 tahun. Nah STIP kita baru berdiri sekitar 2019, dan tadi perpresnya saja 2017. Nah tapi kalau kita tidak memulai, kita tidak akan maju sampai seperti sekarang ini. Yang ada di Swedia saja, di Ideon Stipak itu, Ideon Science Technopark, itu ada kurang lebih 300 atau 350 perusahaan yang masuk ke kawasan tersebut. Jadi ini adalah kawasan Science dan Technopark. Nah kawasan ini kita harapkan juga seperti itu. Ya kita boleh bermimpi besar. Kita boleh bermimpi besar, kalau kita tidak memulai kita tidak akan bergerak atau akan maju. Nah harapannya dengan adanya Science
STIPAK ini ya, kita singkat STIPAK ini, dengan harapannya ada inovasi-inovasi dari pengembangan teknologi, penerapan teknologi. Ini adalah rumah kita, infrastrukturnya sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga ada 4 komponen yang ada di STIP untuk mensinergikan. Yang pertama adalah dari akademisi atau pendidik ya, sekolah, SMK dan sebagainya. Kemudian ada dunia usaha, bisnis atau dunia industri. Kemudian ada pemerintah yang membuat regulator, dan ada masyarakat atau komunitas-komunitas ya. Jadi udah ada beberapa komunitas yang datang ke STP untuk berdiskusi. Nah, kami harapkan infrastruktur yang ada ini memang walau belum sempurna ya, seperti STP-STP lain yang besar, kita harapkan kita sudah memulainya sebagai ajang untuk bertukar pikiran, untuk berinovasi. Ya, kalau kita melihat produk-produk olahan itu, teknologi industri, kita tidak berpikir teknologi yang canggih, Pak, ya, teknologi yang besar. Kita melihat sebelum kebijakan pemerintah, ya, di sini pemerintah hadir di STP sebagai regulator. Kalau kita melihat yang kecil saja, olahan abon ikan, itu saya pernah melihat IKM kita itu memeras olahan abon pakai alat yang sederhana. Kalau Bapak Ibu tahu alat pres ya, alat pres itu sampai patah berkali-kali. Nah, ini teknologi. Daripada dia meras ya, kalau kemarin JPS bilang kita bergerak di minyak kelapa, Bu Kadis, Pak Kadis ya, minyak jeleng, itu kita melihat mereka merasnya masih manual sekali, belum ada sentuhan teknologinya. Nah, ini bagian dari teknologi alat yang sederhana tersebut. Tapi bagaimana kita memaksimalkan alat teknologi yang lebih efisien dan efektif lagi. Nah, di sini tempat salah satu sebagai penerapan pengembangan teknologi STIP tersebut. Nah, jadi kami harapkan adik-adik juga bisa menjadikan rumah, kemudian teman-teman yang lain juga menjadikan rumah STP itu untuk bertukar pikiran. Maunya pimpinan kita ya, ide-ide apa yang untuk mengembangkan bisnis sana. Di sana ada bisnis proses. Jadi di STP itu ada inkubasi bisnis, kemudian inovasi dan pengembangan teknologi, kerjasama dan bisnis proses, kemudian ada eduwisata berbasis teknologi tentunya. Nah, di sana ada bisnis proses, misalkan juga nanti kalau ada IKM kosmetik masuk, itu bisa teman-teman belajar seperti apa membuat kosmetik. Kemudian ada pakan ternak secara industri yang menengah, kalau diterapkan secara rumah tangga industri itu mungkin kan tidak. Nah, ini menjadikan apa ya, sebuah motivasi usaha bagi adik-adik kita ya, sehingga ketika nanti selesai kuliah kita sudah punya apa, landasan untuk berusaha, alternatif untuk usaha, sehingga ketika selesai kuliah tidak mencari pekerjaan lagi tapi sudah ada usaha yang jalan. Nah, itu mungkin Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini tapi ngomongin tentang STIP, mungkin para penonton hadirin sekalian nih ada yang belum tahu gitu ya, Kak Alfian, apa kepanjangan dari STIP itu? Kak Alfian sendiri tahu nggak nih apa kepanjangan STIP? Jadi STIP itu adalah Science, Technology and Industrial Park. Jadi kalau di bayangan dan impian kita semua itu seperti Silicon Valley di Amerika, Pak ya. Amin ya. Jadi amin. Harapan besar kita semua gitu. Kita mulai seperti kata Pak Gubernur itu langkah panjang selalu dimulai dari langkah pertama. Jadi untuk menjadi Silicon Valley tadi ya, seperti Silicon Valley itu kita emang harus mulai dulu aja gitu ya, mulai aja dulu gitu. Nah, itu ya tentang STIP tadi telah dipaparkan oleh Bapak Roni. Baik, selanjutnya kita berikan pertanyaan untuk narasumber yang paling muda. Sini ada Mbak Iwin, selaku pelaku industri kecil menengah di provinsi kita tercinta Nusa Tenggara Barat. Jadi yang ingin kita ketahui apa sih dampak yang dirasakan oleh pelaku IKM dari adanya program pemerintah mengenai industrialisasi ini, dan kira-kira apa saja sih yang dibutuhkan oleh pelaku industri kecil menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk turut serta mewujudkan industrialisasi ini? Oke, saya perkenalkan diri dulu, saya Iwin. Iwin, sebenarnya saya adalah founder dari Vividom, tapi saya lebih senang disebut leader karena saya bukan seorang bos, saya lebih sebagai leader. Vividom itu legalnya itu September 2020, tapi tanda kutip tidak punya izin itu dari 2018. Jadi
2018 itu kami memproduksi sunblock yang khusus marketnya ke para turis. Itu kami mampu menjual 1.000 kaleng sunblock per bulan kali 200.000. 85 gram sunblock kami itu terjual dengan harga 200.000. Jadi kami memang target spesifiknya itu ke bule. Kalau yang mau memulai bisnis, saran saya itu buat spesifik target, pasarnya siapa, konsumennya siapa sebelum memutuskan mau akan membuat produk apa. Karena itu pemasarannya akan menjadi sangat gampang. Ketika karena waktu itu saya tidak ada izin, saya mau produksi di perusahaan lain. Perusahaan lain itu mengecas saya minimal order itu 5.000 kaleng dan harganya 80.000. 85 gram kali 80.000 kali 5.000 itu 400 juta. Belum termasuk kaleng, belum termasuk stiker, belum termasuk bla 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 bla, banyak sekali. Jadi kira-kira saya harus menyediakan dana itu 550 sampai 600 juta. Saya tidak punya uang. Jadi 2019 saya memutuskan, oke, saya akan ke Cina kerja. Saya mantan TKW. Ya, saya mantan TKW, dengan bangga saya akan mengatakan saya adalah mantan TKW. Saya kerja di Cina, saya kerja di Hong Kong, saya kerja di Turki, saya kerja di luar negeri itu mulai dari 2013. Balik saya dari Cina itu 5 Agustus 2019, saya memulai perizinan saya dengan partner saya. Ketika akan perizinan sedang dalam proses, awal 2020 COVID dong ya. Turisnya semua kabur pulang ke negaranya. Pemasaran saya yang 1.000 kaleng per bulan sebelumnya itu jadi nol, nggak ada, sama sekali nggak ada. Saya dapat pemasukan Rp1 pun nggak ada. Hadirlah Ibu Dinas ngasih saya angin segar, disuruh produksi sabun 125.000 batang. Iya, JPS Gemilang kala itu. Itu selama 3 bulan. Akhirnya dari 3 bulan tersebut kami step back. Saya dan tim saya itu step back. Oke, kita akan ngapain? Sekarang sudah ada kepastian dari dinas selama 3 bulan. Jadi kita produk kita terserap. Jadi selama rentang waktu itu kami berpikir kami akan ngapain, karena otomatis pangsa pasar yang tadinya turis, fokusnya ke turis dan sekarang tidak ada, itu akan berubah. Pangsa pasarnya akan berubah, perilaku konsumennya akan berubah. Yang sebelumnya sebelum pandemik, selama pandemik, setelah pandemik itu perilaku konsumen itu berubah. Jadi kita tuh harus beradaptasi terhadap perilaku konsumen kalau mau eksis, kalau tetap usaha kita mau ada. Jadi itu waktu itu kita gunakan untuk berpikir. Akhirnya kami melaunching banyak varian skincare yang khusus untuk lokal. Yang sebelumnya kami fokus untuk bule, sekarang fokus ke lokal. Hingga saat ini kami memiliki 52 produk. Dari 52 produk tersebut, dari itulah 8 bulan terakhir kami telah mampu menjual sekitar 30.000 pieces produk di masa pandemik. Pasca JPS Gemilang itu memberikan kami ketenangan berpikir. Jadi kami nggak perlu khawatir ini produk mau diapain, ini pangsa pasarnya kan karena sudah semua 3 bulan ke depan ini sudah diserap sama dinas. Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, itulah waktu tenang bagi kami untuk berpikir produk apa yang kira-kira akan laku selama dan setelah pandemik. Perilaku pasarnya, perilaku konsumennya akan kayak gimana selama dan setelah pandemik, perubahannya akan kayak gimana. Nah, adik-adik kan anak milenial nih, pasti familiar dong dengan Google, data mining, Google Trend dan sejenisnya. Saya pakai itu untuk menganalisa pasarnya seperti apa, produk yang kira-kira akan laku di masyarakat itu seperti apa. Itu kami data mining di selama GPS Gemilang tersebut. Jadi ya relax banget deh kala itu. Sekarang setelah GPS Gemilang selesai 3 bulan, kami mampu bertahan dengan lebih dari 30.000 pieces produk yang sudah tersebar di masyarakat. Dan well, we are keep going, we are keep strong. Dan sebentar lagi kami akan pindah ke STIP Park dengan areal industri yang lebih besar, dengan lebih banyak produk lagi. Dan pabrik sudah ada, perizinan kami lengkap, bahkan produk kami sudah dikirim ke beberapa negara. Sebentar lagi kami akan kirim ke Australia.
terakhir kemarin kirim ke Moskow, terus ada juga ke Spanyol, pernah kirim ke London dan beberapa negara. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Saya nggak tahu mau ngomong apa lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak atas cerita dari Mbak Iwin. Tadi kita sudah dengarkan bersama sebuah cerita yang sangat menginspirasi. Kalau saya langsung speechless sih, Kak. Iya, merinding tadi dengar cerita perjalanan Mbak Iwin. Sangat menginspirasi bagi kita kaum muda yang mungkin punya cita-cita keinginan untuk bisa jadi seperti Mbak Iwin. Baik. Di sini sebenarnya juga kita telah kehadiran IKM lain ya. Ada Bapak Abdul Hadi. Mana Bapak Abdul Hadi Niki? Oke, beliau ini selaku owner dari Serbat Jahe Longsareng Barat Selatan. Pernah menjadi TKI juga di Korea. Kembali ke NTB mengolah jahe dan aren menjadi serbat jahe. Luar biasa. Selain dari Bapak Abdul Hadi, di sini juga ada Bapak Agus Suhaili. Mana Niki Bapak Agus Suhaili? Mungkin bisa maju ke depan juga. Beliau ini selaku manajer produksi IKM biskuit rumput laut Neiko. Wah, jadi kita tuh mungkin teman-teman sering makan apa ya namanya itu biskuit itu. Nah, ini kita punya juga nih produk lokal namanya Neiko ya. Naiko. Rumput laut dan tepung kedelai dari NTB diolah menjadi biskuit rumput laut Naiko. Nah, kalian udah nyobain gak nih para mahasiswa-siswa? Kalian nih kudet harus beli nanti cari bisa beli di mana atau nanti mungkin dijelasin langsung sama Bapak Suhaili dan Bapak Abdul Hadi di sini. Mungkin boleh nih Pak sedikit cerita tentang pengalaman Bapak menjadi pelaku IKM dan apa dampak yang Bapak rasakan dengan dukungan pemerintah yang begitu luar biasa ini gitu. Mungkin mulai dari Bapak Abdul Hadi. Terima kasih. Sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Abdul Hadi, berasal dari Dusun Longserang Barat Selatan, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Jadi saya sebagai IKM sudah mulai dari 2016 bergerak di bidang olahan gula aren. Kenapa gula aren? Karena gula aren ini potensinya besar di Nusa Tenggara Barat, mulai dari ujung baratnya Lombok Barat sampai ujung timurnya. Itu ada, kalau di Lombok Barat itu ada 5 kecamatan, mulai dari Batu Layar sampai Gunung Sari, Lingsar, Narmada, itu penuh dengan pohon aren. Jadi kalau kita menghadap ke utara, ada gunung di situ, itu ditumbuhi oleh bukan ribuan pohon aren, tapi jutaan pohon aren. Jutaan ya Pak? Jutaan pohon aren. Dan di sana juga kami kebetulan ada di wilayah utara ini, karena mungkin bekas lava atau gunung Merapi purba, yaitu Samalas yang meletus mungkin ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, hingga tumbuh di sana aren yang banyak dan tanahnya sangat subur. Dan saya kebetulan waktu itu 2015 saya bercocok tanam, yaitu nanam jahe merah. Ketika saya nanam jahe merah, ternyata kesulitan untuk menjual. Di situ saya mulai berpikir. Tapi saya flashback dulu, saya ini mantan TKI. Jadi saya pernah jadi TKI di Korea. Sebenarnya ada hal yang tidak boleh dicontoh terhadap saya, karena saya anak putus sekolah sebenarnya. Jadi yang perlu dicontoh itu yang mana nih Pak? Yang perlu dicontoh adalah nanti ada hal-hal yang positif, tapi kalau putus sekolah itu jangan. Oke, gitu, jangan diikutin ya. Ini khususnya ada kita nih siswa di sini ya. Karena saya dulu pernah sekolah sampai mau naik kelas 2 di salah satu. 2 apa nih? 2 SMK. Oke, SMK ya. SMK ya. Jadi karena pergaulan saya yang terlalu ekstrim mungkin ya, jadi saya lari ke luar negeri gitu. Jadi maunya lari ke Malaysia, tapi ternyata saya terdampar di negeri gingseng gitu. Jadi saya ucapkan annyeonghaseyo gitu kan. Jadi pantas pulang-pulang ini kayak Lee Min Ho ya. Enggak, udah beda. Udah beda. Tadinya memang nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot, tapi saya berperan sebagai polisi India sekarang. Kayaknya kalau nggak ada kumisnya tuh kayak Lee Min Ho kali Pak ya. Insya Allah, memang dikenal gagah dulu gitu. Jadi selanjutnya saya pernah menjadi TKI, namun saya TKI gagal. Lagi-lagi di situ, nanti kalau melihat dibuka aja di Google,
ada di YouTube, di sana ada Wira Podcast, di situ buka kisah-kisah saya ada di situ. Wira Podcast, Wira Podcast. Jadi di situ saya pernah jadi TKI itu yang saya bawa bukan uang, bukan apa, tapi saya bawa istri pertama. Itu yang pertama. Apa gitu ya? Yang kedua, tetapi etos kerja yang tinggi orang Korea itu yang saya bawa sampai hari ini. Jadi kisahnya kalau orang Korea itu kerja, kalau bos Korea itu bukan bos kayak di Indonesia. Tapi kalau bos di Indonesia itu paling belakang datang. Yang buka pintu security, pokoknya paling istilahnya staff yang paling bawah lah, gitu. Kalau bosnya paling belakangan. Tapi kalau di Korea bukan, yang buka pintu itu bosnya. Jadi itu yang saya bawa sampai hari ini. Jadi saya udah nyapu-nyapu, saya udah clean dulu di ruangan, baru karyawan datang. Karyawan saya datang. Di sini ada karyawan Bapak datang? Oh, enggak ada. Maksud saya di ruangan kerja saya ada 12 orang karyawan, baru dia, Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak, ada yang seperti itu. Jadi yang saya tiru adalah membuka pintu gerbang perusahaan, tempat usaha, saya sendiri. Begitu juga dengan Korea. Korea itu kita datang tuh bosnya udah di situ, neng udah absen, hai, kok telat, kayak gitu. Seperti itu. Jadi yang perlu saya ceritakan, 2016 itu setelah saya merantau ke Kalsel di Korea Selatan, maksudnya di Kalimantan Selatan, terus saya tinggal di Bogor. Kebetulan yang saya bawa pulang adalah orang Bogor gitu, jadi istri saya. Oh, saya juga kuliah di Bogor, Pak. Oh, gitu. Jadi saya tinggal di Bogor, pernah bekerja di kawasan 2100 di Bekasi sebagai security di sana, di pabrik makanan, dan saya mulai berpikir, masa saya harus jadi security selamanya, masa saya harus jadi kuli selamanya. Itu yang saya mulai pikirkan. Jadi 2008 saya pulang. 2008 saya mencoba untuk kerja ini kerja itu, hingga akhirnya sampai titik terendah yaitu saya jadi kuli bangunan. Oke, kalau begitu sekarang apa yang Bapak rasakan dengan dukungan pemerintah? Jadi setelah 2008 itu, 2016 itu saya bekerja untuk menanam jahe, dan jahe ini tidak bisa dijual, jadi saya buat produk yaitu serbat jahe LBS. Oke. Jadi silakan Anda cari di Alfamart, Ruby, Niaga, itu udah ada. Nanti harus coba nih anak muda berarti ya. Jadi dukungan pemerintah yang saya rasakan itu adalah tanpa ada dukungan dari pemerintah, usaha itu atau IKM itu tidak mungkin jalan. Kenapa begitu? Ya karena saya rasakan, pertama dari segi pemasaran secara tidak langsung, kalau kita ada acara-acara, karena pandemi ini kan tidak banyak acara sekarang. Seperti sekarang ini sebenarnya ajang promosi nggak sih Pak? Pasti, sekali, ya? Sebenarnya itu. Jadi ketika ada acara, expo atau apa saja, pemerintah banyak sekali yang mengekspos kita, mempromosikan kita. Itu yang sangat terasa pada diri kami. Termasuk JPS Gemilang kemarin, kami sangat merasakan. Seperti Mbak Wiwin, ya? Mbak Wiwin itu betul. Kami sangat merasakan dampaknya JPS Gemilang sangat luar biasa. Namun saat ini melalui tempat ini saya mewakili teman-teman IKM, jangan sampai hanya di JPS Gemilang, tetapi apa yang sudah ada seperti pergubnya atau apa yang mewajibkan untuk memakai produk lokal itu. Jadi itu yang kita harapkan dari pemerintah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong untuk Bapak Hadi Niki ya. Selanjutnya ini ada Bapak Agus Suhaili. Niki, mungkin boleh diceritakan gitu Pak, bagaimana sih lika-liku Bapak membangun usaha ini, dan produk itu apa sebenarnya gitu, dan bagaimana dampak yang Bapak rasakan dengan adanya program industrialisasi ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya, yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu narasumber, adik-adik mahasiswa dan siswa dan pelaku UKM. Baiklah, saya perkenalkan diri. Tadi sudah disebut nama saya Agus Suhaili. Sebenarnya saya buka dari Global Oceanori ya, salah satu produksi biskuit Naeko. Jadi di sini saya kebetulan bukan manajer Global Oceanori-nya, saya manajer di produksi. Kebetulan Naeko ini adalah ciptaan saya sendiri. Ini latar belakang saya ciptakan biskuit ini. Dulu pernah ada tantangan dari Ibu Kadis, mungkin masih ingat, tentang biskuit untuk program stunting ya, stunting. Jadi untuk biskuit bergizi. Di sini saya terus mencoba untuk membuat inovasi, memproduksi biskuit
dengan bahan baku lokal, yaitu rumput laut. Jadi satu-satunya biskuit yang menggunakan rumput laut itu adalah Naiko. Naiko. Ya. Alhamdulillah Naiko ini sudah bisa pemasarannya keluar daerah. Apalagi di Jakarta, saya pernah memperkenalkan di salah satu kafe, ya, kafe terbesar UH dan WA di sana, dan itu salah satu biskuit yang menjadi cemilan untuk kopi di kafe ya. Itu sekitar 3 bulan lalu ya, kebetulan saya promosikan di sana, dan di sini sudah banyak kita jual online. Jadi produksi kami memang masih manual, jadi untuk ke retail modern masih terbatas. Jadi untuk bisa mendapatkan biskuit ini itu ada tersedia di NTB Mall, Ruby, MGM, dan retail modern lainnya ya. Oke, di jangan lupa juga cek ya. NTB Mall ya, jangan lupa diinstal juga ya NTB Mall. Ya, nanti untuk dapetin Naiko. Ya, di sini juga mungkin adik-adik dari mahasiswa, karena di tempat kami juga mereka kita berikan ilmu untuk menciptakan biskuit ya dari Fakultas Teknologi Pangan ya. Nah, di sana alhamdulillah mereka 3 bulan belajar dan menguasai. Mudah-mudahan ilmu ini akan bisa kita terapkan untuk bisa menciptakan plasma-plasma baru. Amin. Ya. Kebetulan ini hadir Bapak Direktur dari STIP. Mungkin langsung ini harapan kami Pak. Ya, bagaimana silakan. Alhamdulillah Naiko itu salah satu cetakan Naiko itu adalah ciptaan dari rekan-rekan kita yang di STIP. Wah, tepuk tangan dulu dong. Jadi kita udah sudah bingung ya mau cari bagaimana cetakan gitu ya. Akhirnya kita dikasih solusi, dibuatkan dari rekan-rekan di STIP ya. Jadi Naiko itu adalah cetakannya berasal dari STIP. Nah, untuk kedepannya mungkin saya langsung bisa minta harapan ya Pak. Nah, di sini harapan kami agar bisa kolaborasi, bisa kerjasama untuk teknologinya, bagaimana untuk menciptakan untuk pengembangan cetakan itu menjadi teknologi, karena sekarang kan masih manual. Jadi masih manual, kita cetak 1.500 per hari. Jadi berarti yang laku sehari itu berapa Pak? Maksudnya ciptaan 1.500 keping per hari karena masih manual. Kita ingin ada suatu mesin ciptaan yang bisa lebih banyak lagi, ratusan ribu gitu ya. Karena di sini permintaan sangat banyak, jadi kayak kemarin maaf dari dinas juga perindustrian, jadi sempat minta dengan jumlah banyak tapi belum kita atasi gitu, masih belum maksimal karena permintaan dari NTB Mall, dari Sasaku itu banyak sekali. Jadi kita produksi itu memang ekstra karena manual, jadi kita tidak bisa menciptakan lebih besar. Semoga itu harapan kami bisa terrealisasi. Baik, kita doakan bersama ya, dan tentunya kita tepuk tangan dulu nih untuk kedua pelaku IKM kita yang ceritanya sangat luar biasa sekali ya. Semoga bisa menginspirasi kita semua yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya para hadirin yang ada di rumah. Nah, kita sudah melalui sesi ini ya, sharing. Mungkin silakan kami persilakan untuk duduk kembali ke tempat. Untuk hadirin yang hadir di tempat ini mungkin sudah penasaran gitu Kak ya, ingin bertanya mungkin karena tadi sedikit penjelasannya itu kurang gitu ya, ada yang perlu ditanyakan kembali. Mungkin kita persilahkan dulu untuk 3 penanya dulu kali Kak ya. Ya, oke, Mbak yang di boleh depan. Silakan. Mbak yang di depan, terus Bapak itu sama. Oke, baik Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanya, Indonesia ini kan memiliki banyak sumber daya alam, tetapi terkadang pelaku ekonominya sering tidak sadar akan potensinya sendiri. Terutama kita ingin membangkitkan sektor ekonomi kreatif.
saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Bapak dan Ibu mengenai hal ini dan solusinya untuk kita sebagai masyarakat, terutama para milenial. Terima kasih. Baik, kita tampung dulu ya semua pertanyaannya. Nama saya Nika Narawulandari dari UNRA. Baik, terima kasih Kak Niken dari UNRA. Selanjutnya dari mana? Mas yang itu Kak. Kita tampung aja dulu semuanya biar langsung dijawab nanti. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Tiang Hasbi dari Lombok Tengah. Alhamdulillah, saya juga pelaku usaha khusus pakaian anak, namanya Hastri Grosiran. Langsung Kak, pertanyaannya apa? Ya, pertanyaannya begini. Pertama, satu aja Pak, satu aja pertanyaannya karena kita keterbatas waktu nih. Oke, terima kasih. Sekarang begini, di Lombok Tengah itu ada bendungan Batu Jai yang luar biasa banyaknya cacing gondok. Tetapi kemudian ya cacing gondok. Eceng gondok, sorry. Ya, eceng gondok. Nah, di sana bagaimana caranya supaya pemerintah mampu memberikan pelatihan terhadap masyarakat sekitar supaya supaya bisa dijadikan sebagai anyaman. Kenapa? Karena setiap tahun BWS itu menggelontorkan uang 250 juta untuk mengeruk eceng gondok itu, sehingga kemudian tidak dimanfaatkan sama sekali. Itu pertama. Lagi satu aja. Yang kedua terkait masalah industrialisasi tadi, bahwa saya sangat salut sekali sama adinda saya Iwin ini, sudah saya pernah ke rumahnya juga, bahwa yang menjadi resah masyarakat sekarang itu kan ada namanya MLM yang NASA itu jauh lebih, itu kan MLM dan sasarannya adalah masyarakat atau anak-anak muda yang baru sekolah SMP, SMA yang kemudian direkrut untuk menjadi sebagai salesnya atau menjadi MLM-nya. Bukan hanya NASA saja, tetapi ada beberapa produk lain yang tidak baik, tetapi kemudian lebih diuntungkan masalah MLM-nya ketimbang kualitas produknya. Baik, pertanyaannya. Nah, sekarang maksud saya bagaimana cara mencari industri-industri yang seperti Mbak Ewin itu untuk disupport oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian memberikan peluang yang lebih mengedepankan MLM-nya ketimbang kualitas produknya itu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dipercepat ya Mas. Pertanyaannya langsung to the point. Baik, silahkan. Perkenalan, langsung ditanyakan apa pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Hakim. Saya juga pelaku UKM sekaligus petani. Jadi mungkin saya hanya lebih fokus di apa yang disampaikan tadi Bu Kadis di sektor pertanian. Jadi ada salah satu komoditi yang memang kita lupa sebenarnya Bu Kadis, dan ini sudah berjalan. Nah, salah satunya mungkin karena saya juga petani tembakau sekaligus pelaku Bu. Situ kaitan dengan komoditi tembakau, karena seperti yang kita tahu komoditi tembakau ini kan komoditi strategis dan komoditi industri Pak. Nah, bahkan di Kementerian Perindustrian itu punya dirjen sendiri dia, Dirjen Tembakau dan Minuman. Nah, sementara kita NTB ini khususnya Pulau Lombok ini menopang 80% kebutuhan nasional tentang tembakau. Nah, kemudian data yang kita juga dapat terbaru itu dari Kementerian Keuangan itu 170,24 triliun itu yang dihasilkan. Pertanyaannya? Jadi ini iklim yang ingin saya pertajam saja ke Bu Kadis. Jadi kita sebenarnya bisa intervensi Bu Kadis melalui pasca panen. Nah, pasca panen karena memang ada dana DBHCAT yang cukup besar kita dapat itu 300 lebih miliar untuk NTB. Nah, sementara Kabupaten Lombok Tengah dapat 50 sekian dan Lombok Timur 51. Jadi di iklim yang sering Ibu sampaikan itu, jadi ada korelasi Bu
antara kebutuhan petani di sektor hulu kaitan dengan produktivitas. Nah, artinya di situ karena kita tahu hampir 8 tahun ini konversi itu tidak tuntas, Bu, sebenarnya. Dan kami di Aspel itu kan sudah melakukan riset-riset, Bu, dan itu sudah dilakukan. Nah, iklim itu yang ingin kami sampaikan sebenarnya, Bu, supaya pemerintah bisa lebih strong gitu. Nah, sebenarnya kan petani ini tidak butuh APBD sebenarnya, Bu, hanya bagaimana mencongkel DBHCAT itu supaya proporsional gitu. Jadi kami juga di pelaku logam, industri logam ini bisa berjalan, apalagi di tengah kondisi pandemi seperti ini. Jadi kami sangat butuh itu, jadi intervensi itu. Baik. Nah, mungkin ini yang sangat jarang, Bu Kadi, jadi sangat kami berharap lah, Bu, supaya iklim ini segera. Kita kan masih ada APBD perubahan, Pak Dir, Bu Kadis, jadi mungkin itu harapan kami, Bu, karena banyak sekali peralatan yang dibutuhkan. Di situ ada tungku gasifikasi, kemudian mesin rajang, kemudian ada namanya alat flattener di situ. Nah, flattener karena memang potensi kita besar gitu. Jadi ya saya persingkat itu saja, Bu, karena peralatan yang dibutuhkan sangat banyak. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama tadi dari Mbak siapa tadi? Oh iya, Mbak Niki. Mungkin langsung dijawab sama Bapak Roni Niki tentang kita tuh punya SDA banyak gitu, tapi kurang dimanfaatkan gitu. Mungkin boleh dijelaskan sedikit. Terus nanti untuk pertanyaan kedua dari Bapak Hasbi, ini dijawab langsung sama Mbak Iwin, dan beberapa juga mungkin langsung dijawab sama Ibu Yanti tadi dari industri ya. Sama tadi tanggapan dari Bapak yang terakhir. Bapak siapa tadi? Oh iya, Pak Samsul Niki. Mungkin langsung dipersilahkan bergiliran, Niki. Terima kasih Mbak Niken Wulandari ya, dari Untram, untuk potensi alam untuk ekonomi kreatif. Jadi betul Mbak Wulan, kita banyak, kalau mau tadi disampaikan oleh narasumber-narasumber yang hebat ya, ada Pak Hadi, Pak Agus, Mbak Iwin yang langsung bergerak di bidang usaha. Belum nanti ada Pak Samsul nih, sering banyak kita jalin komunikasi, Mbak, serap ilmu-ilmu beliau ini gitu kan. Karena ketika kita mulai berusaha di usia sekarang, SMA, kuliah, kalau gagal itu bagaimana Pak Hadi ya? Kalau gagal itu nanti masih ada peluang untuk mencoba terus, sehingga keberhasilan, menikmati keberhasilannya lebih panjang daripada nanti kalau saya nih mau pensiun baru mulai usaha ya. Udah jadi sakit masih coba-coba terus, jadi belum bisa menikmati keberhasilan. Tapi kayak Mbak Iwin, kemudian nanti adik-adik udah mulai dari sekarang dengan senior-senior ini, itu menikmati keberhasilannya akan lama gitu deh ya. Jadi betul potensi apa yang bisa dikembangkan, kita bisa melihat deh potensi-potensi sekitar. Tadi udah banyak disampaikan oleh Mbak Iwin juga untuk survei pasar kita, agar kita tadi coba-cobanya juga kemungkinan berhasilnya besar ya. Nanti ini juga semua ada di Dinas Perindustrian di Bukadis ini terkait bintek-bintek dan sebagainya. Nah, di STP itu ada 150 jenis mesin prototype. Itu silakan dipakai, datang nyoba-nyoba di sana mesin apa, biar ada inspirasi adik-adik untuk mau bergerak. Saya itu cocoknya mau usaha apa sih gitu kan. Nah, itu silakan datang ya, lihat-lihat mesin sana, mau dicoba juga silakan. Nah, memang kedepannya juga ada rencana untuk IT center ya, kalau bisa nanti Bukadis juga masih di Bukadis ini ya, untuk kita mengadakan misalkan kayak komputer yang speknya tinggi sekali, itu adik-adik nanti bisa untuk dicoba di sana ya, untuk nyoba-nyoba untuk mengembangkan aplikasi apa saja, silahkan. Sekali lagi STP ini milik adik-adik semua, tempat berkumpul, tempat berdiskusi untuk tadi mengembangkan usaha apa yang cocok untuk kita. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Mungkin dipercepat ya, karena kita sudah memasuki waktu sebentar lagi maghrib Niki. Oke. Tadi pertanyaan tentang MLM ya, contohnya NASA. Itu sebenarnya itu cuman sistem marketing. Sistem marketing itu banyak modelnya, ada MLM, ada distributor, ada juga yang ngecer. Itu banyak banget cara-cara orang-orang marketing. Terus Dinas sebenarnya sudah merangkul semua kosmetik yang ada di NTB. NTB itu cuma punya 5 yang punya izin ya, punya izin BPOM lengkap itu cuma ada 5 di NTB, 2 di Sumbawa, 3 di Lombok. Terus tadi pertanyaan apa lagi? Itu aja sih. Iya, supportnya sudah dilakukan. Kita dari GPS, dari permesinan itu sudah ada, dan memang standarisasi, dan memang cuma ada 5
Jadi ya memang cuma yang 5 itu aja yang digodok. Cuma kebetulan mungkin dari skincare yang siap hadir hari ini ya saya, tapi sebenarnya cuma ada 5. Ya jadi sebenarnya adalah Iya. itu tinggal kita ini ya bersaing dalam marketingnya aja gitu ya. Pintar-pintar kita marketing aja, mau marketingnya model kayak gimana itu terserah si pemilik produk mau kayak gimana. Kalau misalkan kayak saya tidak akan pernah membuat produk yang tidak bisa menjadi the best. Mantap. Sunblock saya itu ICO 2444 itu standar internasional untuk sunblock. Saya tidak akan membuat produk yang tidak bisa menjadi the best. Oke. Jadi dia punya standar internasional. Kenapa orang dari luar negeri balik order lagi ke saya? Karena saya punya kualitas yang kualitas. Terus dia hypoallergenic. Jadi semua jenis kulit, mau bayi, mau hamil, mau apa itu bisa pakai. Jadi saya berusaha yang terbaik. Jadi memang dan saya tidak pernah menjelekkan produk orang lain. Jadi semua yang saya lakukan itu, ini sistem marketing saya. Semua yang saya lakukan itu adalah saya mengedukasi orang. Bahan yang ini manfaatnya ini, bahan yang ini manfaatnya ini untuk kulit kita, untuk kesehatan kita. Jadi ya memang itu sistem setiap orang marketing itu beda-beda. Ya jadi begitu Pak ya. Jadi eceng gondok pun tuh sebenarnya bisa diamin gitu ya. Seperti itu. Mungkin dilanjutkan Bu. Ya, ngerangkum ya. Yang pertama dari tentang ekonomi kreatif. Saat ini NTB sudah memiliki perda ekonomi kreatif. Dan industri kreatif salah satu dari 6 sektor prioritas itu ada multimedia, ada Muslim Fashion Industry. Jadi ketika bicara Muslim Fashion Industry, mulai dari buat benang, pewarna alam, penun sampai fashion show, itu adalah struktur industri yang terus kita pertajam setiap tahunnya. Jadi PR kami Dinas Perindustrian bagaimana struktur industri setiap komoditi itu ada. Kalau kemarin hanya kenal emping dari jagung, ada lagi produk lain-lainnya. Itu harus tumbuh setiap saat dan itu adalah peluang. Nah, dorongan support dari pemerintah provinsi insya Allah mulai dari pendampingan, pembinaan dalam karakter membangun karakter. Yang pertama saya sarankan teman-teman juga melihat potensi pasar. Pasar tradisional itu jarang ada yang sentuh. Disitulah gap yang besar antara industrialisasi yang kita gaungkan, nggak pernah kita lihat produknya. Gimana orang memang standarnya luar negeri. Nah, jadi bukan tidak ada, tapi memang segmen pasarnya yang jarang kita sentuh adalah segmen pasar tradisional. Masih keripik singkong dari luar daerah NTB, masih ciput dari luar NTB yang di grosiran Cakra. Itu nggak tersentuh. Di situ memang gapnya, jadi sehingga euforia digital marketing itu sebenarnya jangan semua ke arah sana. Bidik pasar-pasar lokal, pasar-pasar di tetangga kita itu yang memang juga punya potensi ya. Tapi memang kelipatannya jumlah pembeli harus banyak. Kalau ini metodenya Iwin segmen pasar terbatas tapi harganya tinggi. Jadi tinggal bermain. Jadi sebenarnya tidak ada permasalahan dari sisi pasar. Nah, yang kedua dari aspel di STIP semua itu akan terangkum Pak, sudah ada data mesin-mesin yang dipesan oleh OPD NTB. Nah, nanti kita akan kumpulkan dan kita akan ngecek standarisasi produknya. Jadi sebentar lagi NTB akan melakukan tes report untuk permesinan yang sudah dibuat oleh IKM agar punya sertifikat dan layak untuk diperjualbelikan di pasar pemerintah. Insya Allah nanti didaftarkan aja, sudah terdata. Dan untuk sektor hulu ditangani oleh OPD hulu, itu sudah kita bagi tugas. Jadi pertanian menangani industrialisasi sektor pertanian sampai pada raw materialnya. Ya, kalau sudah masuk di yang tingkat olahan yang lebih tinggi, baru ke dinas perindustrian. Tembakau juga termasuk itu di dinas pertanian. Tapi data kebutuhan mesin semua OPD sudah kami pegang. Mudah-mudahan tidak refocusing, gitu aja sih doanya ya. Nah, itu kita akan kumpulkan siapa pelakunya, speknya seperti apa, kita akan tes report segera ya, daftarkan nanti di STIP semua akan mengkoordinir hal itu. Dan yang terakhir sekali lagi buat teman-teman segmen pasar tradisional, milenial nggak usah pusing-pusing untuk membuat dan ini ya, cukup punya tetangga, punya keluarga, distandarisasi aja, di packing bagus. Mau pasar yang mana? Ke tradisional,
Karena kalau diajarkan membuat dengan pasar, nggak akan pernah bisa besar. Dan tidak semua orang dipaksakan besar. Jadi jangan gitu-gitu aja, tapi gitu-gitu aja dia jual bakso atau jual sayur atau jual pisang goreng, anaknya kuliah. Betul. Selesai. Jadi nggak usah dibandingkan juga bahwa industri itu pabrik besar di mana-mana. Tapi industri berbasis rumah tangga. Itu stylenya NTB. Itu yang kita bangun. Sehingga tidak tergoncang oleh PHK. Nggak ada istilah PHK. Nggak ada istilah PHK kalau kita membangun industri berbasis rumah tangga. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa nanti kok gagal, nggak ada pabrik, nggak ada asap, nggak seperti itu yang dibangun di NTB. Seperti ini, tapi pasarnya nembus, tenaga kerjanya terserap. Insya Allah kita akan perbanyak jumlahnya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak jawaban dari 3 narasumber kita pada sore hari ini. Kepada penanya juga kami ucapkan terima kasih banyak. Dan selanjutnya mungkin sebagai penutup dari narasumber terakhir kita yang dari tadi belum berbicara, ini sebenarnya beliau di depan itu karena beliau adalah mastermind dari acara ini. Jadi tanpa beliau kegiatan Bincang Gemilang ini tidak akan bisa diadakan. Jadi tepuk tangan dulu. Mungkin dikit pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apabila kita masyarakat NTB, teman-teman semua, kaum milenials, anak-anak muda ingin tahu lebih banyak tentang industrialisasi, tentang STIP, tentang IKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu kira-kira kami harus mencari kemana, Bapak? Iya, sekalian ini Pak, sekalian closing statement untuk acara ini. Iya, kepada Bapak Dr. Najamuddin Amni SOS MM selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Nusa Tenggara Barat, kami persilahkan Bapak. Ya, nanti Ya, terima kasih Bu Kadis, Mbak Wiwin, kemudian Pak Kepala UPT STIP, adik-adik semua. Adik-adik ini pasti generasi milenial, ada juga generasi Z. Saya lihat ada mahasiswa, ada juga siswa. Ciri khas dari generasi ini adalah generasi yang sangat afirmatif dengan digital. Maka lifestyle-nya itu adalah lifestyle digital. Tentu pendekatan bapak-bapak misalnya mau jual serbat jahe, ya, atau mau jual biskuit atau kosmetik, tentu harus sudah mulai analisis lingkungan bisnisnya itu harus sudah mulai dengan marketing yang betul-betul digital payable gitu ya. Dia harus pendekatannya itu kepada bagaimana anak-anak muda kita ini bisa tersentuh, memiliki pengetahuan yang cukup, dan oleh karenanya kehadiran Bu Yanti di sini menjadi sangat penting untuk menjelaskan 6 sektor dari industrialisasi yang sedang digesa oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kenapa Bincang Gemilang ini hadir? Untuk memberikan kesempatan kepada para pelaku IKM kemudian UMKM kita untuk memberikan testimoninya, dan juga di sini mereka memberikan harapan-harapan kepada kita, kemudian sekaligus memberikan edukasi dan literasi kepada generasi muda di Nusa Tenggara Barat bahwa menatap masa depan itu tidak perlu dengan pesimis. Kalian adalah pemilik dari masa depan. Kalian adalah generasi yang diharapkan oleh Nusa Tenggara Barat hari ini untuk menatap masa depan itu, dan kalian harus betul-betul optimis dengan itu. Cara untuk optimis itu kalian harus terbiasa dengan lingkungan di mana inspirasi itu hadir. Bincang Gemilang ini dihadirkan supaya kalian juga bisa belajar, bisa melihat suatu kondisi di mana industrialisasi ini sudah lama kita tertidur. Kalau tidak kita mulai sekarang, bahkan kita sudah lama tidak punya perdanya. Tahun ini kemudian perdanya hadir di tempat kita sudah punya rencana atau roadmapnya sampai dengan 2040 mendatang, dan ini menjadi legasi yang sangat luar biasa bahwa regulasi akan mengintervensi begitu banyak hal sehingga kalian semua mendapatkan tempat, bisa terbukalah ruang-ruang untuk berkreasi dan berinovasi. Tetapi yang jelas kalian harus punya tekad, komitmen yang kuat untuk menjadi generasi yang tangguh, generasi yang unggul, bukan generasi yang kaleng-kaleng. Generasi yang tangguh, generasi yang unggul, bukan generasi yang kaleng-kaleng. Saya ulangi sekali lagi. Jadi terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah hadir. Tadinya kita mau di luar, tapi karena cuaca
Kita sangat menginginkan hujan untuk memberikan kesejukan dan rahmat bagi kita semua. Sekaligus hari ini ada teman-teman wartawan kami undang karena kami juga ingin bersilaturahim. Sekaligus kita berhalal bihalal setelah kita lebaran seminggu lebih yang lalu. Lewat kesempatan ini kami mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di Ramadan yang akan datang, dan insya Allah minggu depan lagi kita akan ada tema yang berbeda sesuai dengan isu yang berkembang. Tetapi kehadiran teman-teman siswa, mahasiswa, teman-teman media, wartawan, ya, para pelaku IKM di sini menjadi penyemangat bagi kami pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk selalu memberikan atensinya untuk masa-masa yang akan datang. Demikian, ya, terima kasih atas kehadirannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Niryanti SEME selaku Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat, Bapak Roni Yuheri selaku Kepala UPTD STIP Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Mbak Iwin Insani selaku Leader CV Karya Iwin Insani, serta tentunya di sini Dr. Najamuddin Ami SOS MM selaku Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika Provinsi Nusa Tenggara Barat. Untuk semua pemateri kita pada sore hari ini, dan terima kasih untuk hadirin sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di tengah-tengah kita. Dan kami dari pembawa acara, saya Alfian dan saya Hidatul Askia, mohon maaf atas segala kesalahan yang kami lakukan dari awal acara sampai akhir acara ini. Sampai jumpa di Bincang Gemilang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo semua mungkin bisa